Hai Sobat Kebun, ketemu kembali bersama Bang Togu. Hari ini kita akan berbicara, akan kupas tuntas mengenai lembaga sertifikasi ISPO. Tentu Sobat Kebun pasti penasaran siapa narasumber kita. Narasumber kita hari ini Mas Haryo dari RPN. Oke Mas Haryo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, selamat bertemu hari ini Mas Haryo. Iya, terima kasih Bang Togu. Iya, Mas Haryo dari RPN. Betul. Lembaga sertifikasi ISPO. Kira-kira bisa disampaikan ke Sobat Kebun kita, apa sih RPN ini, apa visinya, apa misinya, Mas Haryo, silakan. Baik, kalau PT kita ini bentuknya PT ya sekarang, PT Riset Perkebunan Nusantara. Cuma kalau dari sejarahnya RPN itu dulunya itu lembaga riset dari VOC zaman Belanda, VOC. Kemudian dinasionalisasi menjadi lembaga milik Indonesia. Sekarang melalui transformasi menjadi di bawah Kementerian BUMN. Oh, visi dan misinya coba kita dengar Sobat Kebun. RPN itu visinya menjadi perusahaan riset kelas internasional dan di bidang perkebunan. Ada banyak ya perkebunan, itu kan ada kelapa sawit, coklat, kakao, teh. Iya, ada 139 komoditas tanaman perkebunan. Betul. Ya. Tapi kita tuh fokusnya ke komoditas-komoditas yang ditanam oleh PTPN. Oh, komoditas-komoditas yang ditanam oleh PTPN. Contohnya support. sawit ya. Sawit atau komoditas strategis ya. Strategis. Iya, Mas Haryo, kan berarti RPN ini lembaga sertifikasi. Ini bergerak di lembaga bagaimana standar seperti itu ya? Mungkin bisa ini bukan khusus lembaga sertifikasi saja. Oh, bukan khusus ya. Jadi coba diceritakan ke Sobat Kebun kita Mas Haryo. Iya, jadi RPN ini dia awalnya memang dia lembaga riset, tetapi karena kita sudah menjadi PT, itu kan berarti kita harus menggaji diri sendiri gitu ya. Menghidupi diri sendiri. Nah, kalau misalnya lembaga riset yang kita kenal pemerintah itu mungkin BRIN gitu ya, itu kan mereka nggak perlu memikirkan gajian. Kalau kami harus gajian. Nah, jadi hasil-hasil riset yang kami hasilkan itu sebisa mungkin itu bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak dengan cara dijual. Gitu. Nah, kalau misalnya, tapi kalau kita hidup hanya dari produk-produk riset aja mungkin agak sulit gitu ya. Makanya kita mengembangkan sayap, kita juga membentuk lembaga sertifikasi ISPO. Oke, lembaga sertifikasi ISPO ternyata Sobat Kebun. Kira-kira ini dapat pengakuan nggak dari KAN ya? Atau udah ada? Dari pengakuan. Coba. Sudah, kita sudah terakreditasikan di nomor LS ISPO strip 018 strip IDN. Jadi lembaga LS yang ke-18 yang sudah diakreditasikan. Dan boleh mungkin Sobat Kebun kita dengar ya konkretnya ruang lingkupnya apa sih LS-nya si RPN ini yang digawangi teman-teman acara khusus narasumber kita hari ini Mas Haryo. Apa ruang lingkupnya? Ya, ruang lingkupnya ada pertama untuk budidaya, kedua dia pengolahan, dan ketiga kita ada ruang lingkup integrasi. Jadi semuanya sudah paket lengkap untuk yang di state di Permentan nomor 38 tahun 2020. Permentan 38 2020. Ternyata Mas Haryo ini familiar dengan Permentan. Alhamdulillah. Kalau Mas Haryo pernah dengar juga Perpres 44 2020? Sudah. Waduh, ternyata sudah diaplikasikan. Nah, dari 3 ruang lingkup itu ada budidaya, ada pengolahan, dan ada terintegrasi antara pengolahan dengan budidaya dengan pengolahannya. Yang lebih banyak dilakukan sertifikasi oleh si lembaganya Mas Haryo ini siapa? Oh, kita banyaknya di ruang lingkup pengolahan. Ada beberapa integrasi dan juga ada beberapa budidaya. Oke. Gitu. Berarti lebih banyak di pengolahan ya? Di pengolahan. Boleh disebut daerahnya, Mas? Banyaknya kalau pengolahan itu di daerah Riau ya, Pak. Karena kita tahu karena provinsi dengan pelaku usaha perkebunan terbesar untuk kelapa sawit itu kan ada di Riau. Jadi klien-klien kami banyak untuk yang pengolahan itu di Riau. Oke, ternyata banyak di Riau. Sobat Kebun yang ada di Riau, kita lebih dekatnya nih, lebih rincinya kita dengar sama Mas Haryo. Kira-kira apa sih tujuan harus disertifikasi ISPO? Nah, jadi selain semangatnya itu kita ingin membangun kebun kelapa sawit
yang memenuhi 3P, People, Planet, Prosperity. Nah, jadi kalau sawit itu kan sering masih dicitrakan negatif oleh internasional di bidang planet untuk lingkungan gitu ya, sama yang people karena masih beberapa gitu ya, ada yang masih child labor, terus juga ada yang tidak mengolah limbahnya. Nah, untuk menegasikan citra buruk tersebut, pemerintah Indonesia berusaha untuk menampilkan atau mengeluarkan sertifikasi ISPO supaya hal-hal yang seperti child labor, kemudian limbah tidak diolah itu sudah tidak ada, karena pada prinsipnya nanti sewaktu kita audit ke dalam pelaku usaha perkebunannya, kita melihat hal-hal itu. Kalau misalnya dia masih menggunakan mempekerjakan anak di bawah umur gitu, atau masih tidak mengolah limbahnya, itu tidak bisa kita sertifikasi. Oke, berarti Sobat Kebun ternyata tujuan dari sertifikasi ISPO ini salah satunya adalah untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga tentu saja isu-isu yang tadi sampaikan Mas Haryo, isu lingkungan, isu kesehatan, K3L-nya. Jadi itu harus ketaatan terhadap itu, dan termasuk tata kelola perkebunan kelapa sawit. GAP ya, Good Agricultural Practices. GAP dan GHP-nya. Coba Mas Haryo boleh diceritakan dulu, misalnya hari-harinya pada saat proses untuk menerbitkan sertifikasi ISPO dari lembaga saudara. Ya, kita pertamanya terima permohonan dulu kan dari pelaku usaha. Kemudian setelah diterima, kita review tuh. Nah, pada saat permohonan itu biasanya kita minta 5 dokumen utama. 5 dokumen utama nih. Jadi untuk legalitas, kemudian PUP, kelas kebun gitu ya. Kemudian ada HGU atau HGB. Kemudian izin lingkungan, AMDAL-nya ada apa enggak. Sama satu lagi itu tentang apakah ada internal auditornya. Iya, internal auditornya. Sosial masyarakatnya juga dilihat. Iya, sosial masyarakatnya. Berarti udah cukup komplit ya yang dilakukan atau yang udah dikerjakan oleh lembaga sertifikasinya RPN ini yang di Mas Haryo ini. Mas Haryo, Sobat Kebun, tahu nggak bahwa ISPO itu untuk saat ini mandatori itu hanya terbatas pada perusahaan perkebunan. Tapi Mas Haryo, coba diceritakan nanti 2025 ISPO ini akan wajib ke pekebun. Pekebun itu adalah pelaku usaha pekebun perorangan-perorangan yang mengusahakan usaha perkebunan di bawah 25 hektar. Kira-kira kita dengar nih dari Mas Haryo, apa yang dilakukan atau upaya-upaya apa yang dilakukan lembaga sertifikasi RPN ini untuk menyambut atau untuk menyongsong bahwa 2025 pekebun harus wajib ISPO. Boleh diceritakan apa Bapak? Ya, jadi kami berusaha untuk silaturahmi juga ke Pemda-Pemda yang ada banyak kelapa sawitnya begitu. Sosialisasi. Pendampingan. Kalau pendampingan kami nggak boleh, karena nggak boleh. Menurut ISO 17065 nanti kan itu dicek sama KAN ya, bahwa lembaga sertifikasi itu nggak boleh juga ngasih pendampingan. Ya. Kan nggak adil dong, misalnya kita yang dampingin, kita yang sertifikasi juga. Konflik of interest berarti. Konflik of interest. Oke, Mas Haryo. Berarti udah dilakukan upaya sebenarnya nih Mas Haryo untuk bagaimana informasi ini sampai tadi bahwa ISPO 2025 wajib pada perkebun, peran serta dari pemerintah yang terutama sebenarnya. Betul. Tapi ternyata Sobat Kebun sudah disambut responsif dari lembaga sertifikasi PT RPN ini, bahwa mereka juga sudah menginformasikan atau mensosialisasikan. Ada tempat yang sudah disosialisasikan di mana kira-kira? Waktu itu kita ke Kalimantan, kemudian di daerah Riau, Riau sama satu lagi di Palembang ya. Kalau strukturnya Mas, ini kan lembaga sertifikasinya tadi ruang lingkupnya udah jelas bahwa bisa budidaya, bisa pengolahan, bisa integrasi antara budidaya dan pengolahannya. Kira-kira struktur dari lembaga sertifikasi PT RPN ini boleh diceritakan dong, boleh disampaikan ke Sobat Kebun? Oh iya, jadi kalau untuk lembaga sertifikasi ISPO-nya, kami itu berada di bawah divisi pengembangan riset. Di subdivisi LS ISPO dan LVV NEK gitu. Oke, dan
pengalaman-pengalaman yang udah dilakukan oleh PT RPN, boleh dong di spill diinformasikan dong ke Sobat Kebun. Oh iya, jadi kami kemarin setelah ada sosialisasi ke pemerintah daerah, kemudian kami juga sudah mensertifikasi 14 perusahaan semua sih. Belum, kita pekebun ini sedang berupaya. Salah satunya upaya kita untuk mendekati ke pekebun ini mengikuti FGD yang ada di belakang saya ini. Bunex yang ketiga ya. Karena FGD tadi pagi itu Pak, hari Sabtu itu dia membahas tentang bagaimana mendorong percepatan ISPO di pekebun. Ada berarti strategi penguatannya. Ada. Oke, kalau yang dari RPN sendiri kira-kira apa strategi penguatan dari hasil FGD tadi? Ya, untuk FGD tadi paling kita kapasitasnya mungkin tetap sosialisasi ya ke Pemda, dan juga kita mencoba untuk menghubungkan nih Pak antara Pemda dan BPDP, karena kan ada BPDP itu dana bagi hasil yang bisa dipergunakan untuk pekebun supaya bisa mensertifikasi kebunnya. Oke, Mas itu Haryo, juga sudah kita lakukan. udah dilakukan, artinya lembaga sertifikasi PT RPN ini ternyata menyampaikan ke pekebun-pekebun Sobat Kebun bahwa ada regulasi yang harus dipedomani dari peraturan Menteri Keuangan tentang apa dana bagi hasil, dan itu terbit 2023. Iya. Nah, dan itu harus ada pedomannya. Pedomannya kebetulan itu disusun dari keputusan keputusan Dirjen Perkebunan. Itu Mas Haryo. Berarti Mas Haryo juga udah selangkah lebih maju nih. Kira-kira Mas Haryo ini bagaimana supaya Sobat Kebun ini yang akan melakukan sertifikasi bisa lebih termotivasi. Saya pilih PT RPN untuk lembaga sertifikasi saya. Boleh nggak di-spill? Boleh nggak disampaikan? Iya, jadi di lembaga sertifikasi ISPO PT RPN itu memiliki auditor yang handal, yang kompeten, dan juga sudah tersertifikasi dari KAN. Dan perlu diingat bahwa RPN itu bukan secara lembaganya, secara historisnya kita bentukan dari zaman Belanda. Jadi bisa dibilang SOP perkebunan yang diterapkan di Indonesia ini itu berasal dari lembaga kami. Jadi kalau mau ingat ISPO, ingat RPN. Sobat Kebun, saya tegaskan kembali. Ingat ISPO, ingat bukan ingat ISPO, ingat PT RPN. Iya, betul. Mari Sobat Kebun, terutama pekebun yang akan wajib ISPO, akan memenuhi kriteria ISPO di 2025. Mari tetap bersama kita. Ada di sini narasumber kita, ada Mas Haryo, dan ada juga mungkin yang mau offline. Harus kemana ini Mas Haryo? Kalau untuk mau offline, mau datang ke kantor kami ada di Bogor. Di Bogor di Jalan Pajajaran. Ketik aja di search Google Map PT Riset Perkebunan Nusantara, keluarlah itu. Oke, Sobat Kebun, jelas dan rinci. Dan tetap informasi ini, silaturahmi harus tetap berjalin. Nanti kita ketemu di Bogor. Oke, Mas Haryo, hari ini kita sampai padakan ya. Nanti di kesempatan yang lain kita bertemu. Halo Sobat Kebun, terima kasih. Dadah.